kota jauh dari kampung halaman, kami berkumpul satu tekad dan harapan, pelajar dan mahasiswa membangun cita bersama IKPM menatap masa depan cerah. Kami IKPM Lombok Timur bersatu dalam semangat yang membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Surau, Suara Rantau. Podcast yang membahas tentang kisah-kisah seru tentang anak-anak IKPM yang tentunya nanti bermanfaat untuk anak-anak IKPM atau khususnya anak-anak Lombok yang berada di tanah rantau. Dengan bintang tamu kita, Mami Faruk. Siap. Jadi gini kan, Mi. Nah, di Malang ini kan ada beberapa organisasi yang ada. Ya. Tapi anak Lombok Timur itu kan punya organisasi sendiri. Nah, jadi saya punya satu pertanyaan untuk Mami. Jadi kira-kira sejarah terbentuknya organisasi anak Lombok Timur di Malang Raya. Oh, gitu ya. Jadi organisasi-organisasi ya mahasiswa di Lombok Timur itu sebenarnya terpecah-pecah berdasarkan kecamatannya, Ustaz. Misalnya kecamatan Najmal punya organisasi A, kecamatan Mas Bagi punya organisasi B, gitu. Nah, tapi ada satu keresahan teman-teman yang berasal dari Lombok Timur secara keseluruhan ini, ya, ingin membentuk organisasi itu secara bersama, maksudnya di Lombok Timur secara keseluruhan. Nah, makanya berasal dari keresahan-keresahan itu terbentuklah IKPM ini di tanggal 17 November tahun 2018. Sebetulnya memang sudah ada organisasi yang menaungi mahasiswa di Lombok Timur ini. Cuman mungkin ide atau gagasannya itu belum terlalu matang sematang IKPM ini. Makanya IKPM ini termasuk salah satu organisasi daerah dengan skop kabupaten memang yang punya umur paling panjang daripada organisasi-organisasi yang lain di sebelumnya. Itu sih, itu berasal dari keresahan. Nah, jadi dari pernyataan Mami ini lagi terkait dengan IKPM ini. Jadi kan sebelumnya ada sebuah organisasi yang menaungi KPM ini sebelum terbentuk secara resmi. Ya, betul. Nah, jadi organisasi apa itu sebenarnya yang menaungi KPM ini? Maksudnya begini, ini IKPM ini kan satu entitas memang yang menaungi teman-teman di Lombok Timur. Sebelumnya ada memang entitas lain selain IKPM itu. Cuman kita kurang tahu gitu kan, karena kita mungkin angkatan yang termasuk muda untuk mengenali organisasi-organisasi yang umurnya lebih tua itu gitu. Sebenarnya ada dulu, kita nggak tahu namanya apa, mungkin lupa saya namanya, cuman diceritakan pernah ada organisasi-organisasi tersebut. Nah, setelah ini jadi tentu kan ada yang mengkotaki Ya, betul. pergerakan terbentuknya IKPM ini. Siapa saja sebenarnya orang-orang itu? Yang saya bisa bilang sih, karena saya kan tidak terjun langsung gitu kan di masa terbentuknya IKPM di tahun 2018 itu, saya kurang paham siapa otak-otaknya. Cuman ada beberapa nama memang yang saya ingat betul itu jadi semboyan awal, bukan semboyan, maksudnya simbol dari awalnya terbentuknya KPM itu ada, itu memang namanya itu Hairudin, Kanda Hairudin, terus mungkin ada itu Kanda Lukman, terus ada Kanda Sofian, itu kan Kanda, terus ada Kanda
siapa ya, Tio, Mas Tio. Nah, Mas Tio itu termasuk simbol-simbol awal IKPM itu. Makanya kita mungkin harus berterima kasih yang banyak lah gitu kan kepada simbol-simbol IKPM awal itu gitu. Mungkin banyak juga orang mas-mas kita, kakak-kakak kita tuh yang ikut terlibat Ustadz dalam pembentukan awal IKPM itu. Cuman kan kita cuma bisa berterima kasih aja kan sekarang ini. Pasti Kanda Boy tidak termasuk ya. Kanda Boy kan waktu 2018 itu sama dengan saya gitu, cuman jadi bawang-bawang gitu kan. Bawang-bawang Kanda Maman tuh cuma disuruh-suruh beli nasi Padang gitu-gitulah. Kan apa ya, termasuk debu-debu lah. Kanda Boy, Kanda Maman tuh gitu loh. Ya, simbol-simbol awalnya itulah orang-orang yang disebutkan tadi, Tat. Gitu. Oke, jadi sudah disebutkan tadi kan otak-otaknya. Kemudian langkah-langkah para senior kita yang disebutkan tadi itu dalam membentuk IKPM itu seperti apa? Gini, Tat. Yang saya tahu itu dulu karena awal dari KPM ini terbentuk dari sebetulnya diferensiasi atau pembedaan antara mahasiswa sini, mahasiswa sana dan lain sebagainya. Itu rupanya langkah awalnya itu menyatukan persepsi dulu gitu. Menyatukan persepsi bahwa kita ini sama-sama berasal dari Lombok Timur yang sedang menuntut ilmu di Kota Malang ini. Awalnya dari sana, penyatuan ide atau gagasan dulu sehingga bisa terbentuk nih KPM. Nah kan makanya sebenarnya juga ini obrolan bawah meja sih sebetulnya, tapi nggak pernah banyak disebutkan. Ketua Umum IKPM pertama itu Saudara Fathul Yadaini itu sebenarnya adalah satu simbol persatuan dari terpecahnya orang-orang di orang-orang Lombok Timur yang ada di Malang ini. Maksudnya mahasiswa Lombok Timur. Nah, si Fathul ini adalah ini nih titik moderasinya nih gitu. Nah, begitu dia. Awalnya itu memang penyatuan dulu, penyatuan. Nah, kalau ketua pertama IKPM itu memang saya tahu ya. Ya, Fathul ada ini kan. Ya, Bung Fathul. Ya, seperti ini. Oh iya. Izin teman-teman. Nah, tadi kan Mami sebutkan ketua IKPM pertama itu Bang Fathul Yadaini. Betul, Fathul. Nah, jadi kan beliau itu terangkat tahun 2018 kan menjadi ketua IKPM. Nah, tidak lama setelah itu kan ada pandemi besar kan yang melanda dunia waktu itu, COVID-19. Betul. Nah, bagaimana keadaan IKPM waktu itu? Itu karena ini sih, Tat. Itu disebutnya karena semua dipaksa untuk berhenti ya, termasuk IKPM ini juga secara nggak langsung juga dipaksa untuk berhenti gitu kegiatan-kegiatannya gitu. Nah, bisa kita bilang secara kasar itu IKPM ini termasuk organisasi yang vakum juga waktu COVID itu gitu. Sehingga kan regenerasinya itu tertunda lah sampai dengan tahun 2021 gitu. Bayangkan kan optimalnya itu kan cuma setahun kan masa kepemimpinan. Tapi di masa Fathul karena ada COVID jadinya 3 tahun tuh. Nah, vakum akhirnya gitu karena pandemi itu. Oh iya. Nah, setahu saya juga setelah mungkin di masa COVID itu ya kayaknya. Ketika Tumboy itu terangkat. Oh ya, ketua itu. Ya itu ya benar. Itu di masa COVID memang di tahun 2021 Boy itu terangkat menjadi ketua umum. Jadi sebenarnya awalnya itu fun fact-nya dalam pembentukan panitia itu kita cuma diajak kumpul-kumpul biasa sebenarnya untuk makan-makan gitu. Cuma nggak tahu pada gilirannya ada terbesit pikiran oleh kakak-kakak waktu itu tuh untuk bikin panitia musyawarah besar gitu.
sebagai langkah regenerasi organisasi lah waktu itu. Akhirnya dibentuk panitia, dilaksanakan mubes, terangkatlah Tumboy itu dengan segala kepolosan yang dia punya sampai hari ini tuh. Kan sampean tahu kan gimana Iya. polosnya Boy kan. Tapi dengan kegigihannya akhirnya dia bisa bawa IKPM sampai akhir masa jabatannya. Makanya semua orang juga tuh harus berterima kasih tuh sama Tumboy, ya. Lalu Boy IKPM. Saya simpannya dulu di kontak Lalu Boy ketum IKPM. Mantap Tapi tuh. semenjak dia melakukan beberapa kegiatan yang melanggar moral, saya ganti kontaknya menjadi Lalu Boy doang gitu. Nggak ada ketum IKPM. Ya begitulah intermezzonya ya. Gitu Tat. Saya pengen ngebahas soal IKPM lebih jauh sebenarnya. Dari kepemimpinannya, sebenarnya ya dari kepemimpinannya Mas Fathul sebenarnya sampai dengan kepemimpinan yang sekarang. Cuman ya mungkin di kepemimpinannya Mas Fathul tadi mungkin ya tidak terlalu banyak yang Mami tahu mungkin. Ya betul. Mungkin setelah kepemimpinannya Boy sampai dengan saat ini mungkin teman-teman semuanya kepingin tahu bagaimana IKPM itu berjalan sejauh ini yang Mami tahu lah. Oke. Ya setahu saya ya highlightnya lah dari kepemimpinan Boy. Ya dari kepemimpinan Boy itu ada satu istilah yang kita bisa ketahui bareng-bareng tuh Tat. Jadi KPM tuh membangun ulang tuh, rebuild gitu kan. Karena memang kita sudah terpisah cukup jauh dengan generasi sebelumnya, fungsionaris sebelumnya, maka itulah kita namakan tuh sebagai pembangunan ulang IKPM gitu. Nah di masa pembangunan ulang itu Tat, waktu masa Boy itu kita bisa bilang IKPM itu berjalan sulit gitu, karena memang tidak ada sebutannya itu semacam warisan kelembagaan yang kita bisa pegang secara bersama gitu. Ya kita cuma punya semacam teks-teks gitu, yang kita jadikan sebagai panduan gitu. Tapi lagi-lagi Tat, kita siapapun yang merasa hatinya kepada IKPM tuh harus berterima kasih kepada Lalu Boy itu gitu, karena kegigihannya gimana pun kita harus apresiasi kegigihannya itu gitu. Walaupun dengan segala kekurangan yang kita tahu gitu kan, segala perbuatan imoralnya gitu kan, yang kita tuh, tapi terlepas dari itu kita harus berterima kasih banyak tuh sama beliau, karena gigihannya yang di masa itu membangun ulang KPM sehingga IKPM kita bisa bilang sebagai organisasi yang mapan di hari ini gitu. Terus beralihlah dia setelah dia masa Boy itu ya Tumboy, dia ke masanya Wisnu. Nah di sana dia mulai untuk merangkak IKPM tuh sudah mulai membaik lah gitu kan. Nah yang kita bisa bilang sampai hari ini di masanya Wirya sebagai ketua umum itu IKPM terus berlanjut gitu untuk berjalan gitu, untuk berlari mungkin hari ini gitu. Kan ada masanya siapa? Boy, terus Wisnu, terus ada Zainal, terus ada si Wirya sekarang ini gitu. Yang kita bisa bilang organisasi ini semakin mapan gitu. Ya lagi-lagi itu berkat kita tidak lupa juga ya orang yang menjadi simbol-simbol terbentuknya IKPM di masa 2018 itu loh. Nah, boleh saya tanya ini Mi? Oh boleh. Tentang kemapanan yang Mami maksud itu sebenarnya seperti apa? Nah, mapan itu maksudnya secara organisatoris orang-orang yang ada di dalam IKPM tuh tahu dia harus berbuat apa gitu loh. Secara fungsinya itu dia tahu gitu loh. Tupoksi lah, tugas pokok dan fungsinya itu dia tahu harus berpijak kemana, harus melakukan apa, kapan waktunya dilakukan gitu. Lumayan mapan lah daripada generasi sebelumnya gitu kan. Itu kan hasil dari warisan generasi sebelumnya gitu.
berjalan cukup baik lah teman-teman hari ini. Ya kita juga berharap sih sebenarnya kan di kepemimpinan selanjutnya itu IKPM itu terus berkembang menjadi organisasi yang ya paling tidak ya mewadahi bakat, terus kecerdasan yang dimiliki setiap anggotanya. Ya. Nah, beralih ke topik lain nih ya. Berangkat dari nama IKPM. IKPM itu kan setahu saya Ikatan Keluarga Pelajar. Terus Dan mahasiswa. Iya, dan mahasiswa. Anda nih, Anda Nah, nih jadi kan aja ya, dan jadi gini kan, saya kan memang anak Lombok Timur asli. Cuman kan untuk masuk ke organisasi Lombok Timur ini saya nggak pernah ikut kepengurusan, Mi. Nah, jadi seluk-beluk IKPM terus ya yang tadi lah singkatan dari IKPM pun saya masih terbata-bata menyebutnya. Iya. Nah, jadi IKPM Ikatan Pelajar, Ikatan Keluarga. Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Lombok Timur. Nah, ada kata-kata keluarga tuh ya. Nah, jadi yang disebut keluarga di sini maksudnya apa sebenarnya? Apakah IKPM itu nanti mewadahi anak-anak Lombok Timur di organisasi ini menjadi sebuah keluarga berencana atau memang ya itu hanya sebuah istilah yang sebuah istilah yang menjadikan IKPM itu sebagai rumah kedua begitu. Ya, saya pikir saya sepakat dengan opsi yang kedua itu sebagai rumah yang kedua bagi mahasiswa di Lombok Timur. Jadi memang gagasan awalnya ini IKPM ini mau dibentuk sebagai satu perkumpulan formal gitu antar masing-masing mahasiswa yang ada di masing-masing mahasiswa yang berasal dari Lombok Timur terus kuliah di Malang. Cuman dalam perjalanannya ada harapan juga ini IKPM ini sebagai ranah atau simbol solidaritas mahasiswa yang ada di Lombok Timur gitu. Makanya mungkin itu yang menjadikan KA itu sebagai keluarga gitu loh. Karena memang selama ini kita merasa, bukan cuma menganggap ya, kita merasa orang-orang yang ada di KPM ini sebagai satu keluarga yang tidak bisa terpisahkan gitu. Kita merasanya kayak gitu, Tat. Jadi dia bisa jadi rumah kedua, terus dia bisa menjadi tempat berpulang kita dikala kita capek misalnya, dikala kita letih dengan tugas-tugas keseharian kita sebagai mahasiswa. IKPM ini cukup proper lah untuk menjadi rumah kita yang ada di Malang gitu. Beberapa kasus juga, Tat, kita berusaha selesaikan tuh dengan cara kekeluargaan gitu. Maksudnya beberapa persoalan teman-teman di luar kita yang handle. Berupaya untuk selesaikan itu gitu. Ya layaknya sebagaimana keluarga mestinya lah gitu, Ustaz. Saya juga sepakat sih sebenarnya dengan. Ya kan Anda merasa sendiri kan gitu. Dengan statement Mami yang menganggap IKPM itu sebagai rumah kedua. Nah, jadi kan saya sebenarnya nggak tinggal di asrama, tapi kan asrama itu merupakan di bawah naungannya IKPM kan, betul. Ya. Nah, jadi karena saya tinggal di luar asrama, saya menganggap asrama itu sebagai rumah saya lah di Malang ini. Nah, jadi saya ketika merasa sendiri, ya jadi saya pulang ke rumah. Ke asrama? Ya, ke asrama pasti. Ya, mencari teman-teman yang senasib. Itulah kira-kira ya. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin pembahasan kita pada episode kali ini mungkin dirasa cukup, dan terima kasih kepada bintang tamu utama kita, Kanda LL Muhammad Takdir Al Faruq
Terima kasih juga. Terima kasih atas ilmunya. Satu. Eh, atas wejangnya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan, menyaksikan pembahasan kita pada episode kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan buat boy, jangan cuek-cuek ke IKPM. Ya, mantap. Ditinggal Anda ngapain tinggal anak-anak pulang Anda. Kok memang Anda ya. Ada doang tit do susit.